Perkenalkan, nama saya Martina Yunita. Saya dari kelas 10 DKP 1, SMK Negeri 3 Maumere. Teman-temanku sekalian, gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Gempa bumi seringkali menimbulkan kerugian materi, bahkan menimbulkan korban jiwa. Salah satu wilayah yang tercatat pernah terjadi gempa bumi adalah wilayah Flores, NTT, tepatnya di Kabupaten Sika pada tahun 1992. Dan saat ini, saya akan turun ke lapangan untuk bertanya langsung pada warga yang pernah merasakan gempa bumi pada tahun 1992 tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Simak bersama! Halo teman-teman, saat ini saya sudah bersama seorang narasumber yang juga merupakan seorang warga yang pernah mengalami dan merasakan gempa di Flores NTT pada tahun 1992. Tapi sebelum itu, saya ingin beliau untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Selamat sore warga Kota Maumere. Saya memperkenalkan diri saya adalah Helmi Adriana Kana, salah seorang yang pernah mengalami dahsyatnya gempa dan tsunami di hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 1992 yang silam. Oke, terima kasih kepada Ibu Helmi yang telah mau memberikan waktunya kepada saya. Jadi di sini saya sudah ada beberapa pertanyaan terkait dengan gempa di Flores NTT, tepatnya di Kabupaten Sika pada tahun 1992. Jadi kira-kira waktu kejadian itu kapan, Ibu? Jadi kejadian itu tuh di siang hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 1992. Jadi kejadian itu sebelum kejadian gempa atau dilanjutkan dengan tsunami, itu memang sebelum itu panas, kondisi Kota Maumere dan sekitar tuh panas kayak musim kemarau, sedangkan bulan Desember itu kan sudah harus masuk musim hujan. Tapi kami merasakan sangat panas alam, udara, hawa. Ya, tidak lama tanggal 12 itu yang gempa itu terjadi. Jadi kira-kira sebelum terjadinya gempa dan tsunami itu ada tanda-tanda seperti apa itu, Ibu? Ya, tadi yang seperti saya sampaikan tadi, panas, suasananya sangat panas seperti bulan musim kemarau begitu. Panas. Jadi kami berpikir ini kok panas sekali, padahal itu sudah tanda-tanda mau terjadinya gempa. Yang kami tidak berpikir akan terjadi gempa, tapi sudah terjadi. Baru waktu gempa tuh disusul dengan tsunami, itu kira-kira sebelum tsunami itu apa yang terjadi? Jadi gempa itu terjadi, kami kebetulan rumah saya kan dekat pesisir pantai. Jadi waktu gempa itu saya sudah pulang sekolah, sementara mau tidur, rumah ini goyang. Jadi kami kan tidak tahu itu gempa. Hanya orang teriak gempa. Jadi kami lari keluar semua takut dengan bangunan. Kami lari ke pantai. Kami pikir aman. Ternyata memang kita lihat tuh kayak air laut tuh surut jauh, kira-kira 500 meter lah begitu. Jadi kering, air laut tuh sampai kayak rasa kering begitu. Tadinya kayak surut tuh kayak ya. Jadi kami pikir kami lari saja ke pantai. Ternyata sementara kami itu gempa juga datang, tsunami juga datang. Jadi air laut datang tuh, kami untung masih ingat, kami angkat kami punya ijazah, kami punya surat-surat. Itu saja kami selamatkan itu saja, dan selamatkan kami punya diri, nyawa. Jadi kami lari. Langsung air laut tuh setinggi lutut sudah. Setinggi lutut. Dan selanjutnya selang beberapa hari kami lari tinggal di bukit sana, Bukit Ligetang. Jadi ya, itu sudah yang saya rasakan sekali, tsunami yang menimpa rumah kami juga sampai tenggelam. Rumah juga sampai rubuh karena air laut. Kira-kira kalau dari tsunami itu apakah ada korban jiwa? Oh, banyak sekali. Bukan korban jiwa manusia saja. Ternak-ternak kami juga, hewan babi, ayam, kambing, pokoknya semua kami yang sekitar situ tuh lebih banyak ternak kami juga ikut terbawa arus tsunami waktu itu. Kayak apa dampak-dampaknya kepada bangunan juga rubuh ya. Pokoknya akhirnya kami juga ada bantuan juga waktu itu oleh pemerintah, diberikan bangunan yang sekarang Nangahure itu dikhususkan untuk korban gempa waktu itu.
Jadi banyak masyarakat yang menerima bantuan itu tinggal di Nangapure. Kalau kami kebetulan punya tanah, jadi bangunan dibangun di sekitar situ. Karena gempa itu saya bapak kandung juga korban. Iya, meninggal. Jadi ya itu sudah. Kalau korban yang paling banyak tuh kalau di daerah Kabupaten Sika nih di daerah mananya Ibu? Korban yang paling banyak dari dampak gempa dan tsunami. Ini kalau Kabupaten Sika ini merata. Ya, merata. Mungkin kalau lebih banyak tuh di Pulau Babi itu yang sampai tenggelam. Ya, Pulau banyak yang itu penduduknya ya. Kira-kira air berapa meter itu sampai tenggelam? Itu dari pantai itu pesisir tuh sampai ke jalan jembatan itu ya kami sekitar 300 meter. Pokoknya air laut itu dia melampaui rumah juga tenggelam. Jadi benar-benar dahsyat ya. Kalau kerusakannya memang banyak, kerusakan bangunan, manusia juga meninggal. Ya, itu sih. Kalau setelah gempa dan tsunami itu apakah ada gempa susulan? Iya, gempa susulan itu ada. Jadi kami yang masih sekolah waktu itu pergi sekolah juga dengan wanti-wanti takut lagi gempa. Tapi memang gempa susulan itu tetap ada. Waktu setelah dari tanggal 12 itu gempa susulan begitu. Gempa-gempa kecil-kecil ya. Jadi bangunan sekolah juga ada yang runtuh. Ya. Jadi banyak fasilitas-fasilitas yang rusak. Pasar Momere juga rubuh semua. Ya. Toko-toko, bangunan toko-toko itu bagian pantai itu ada yang rusak. Kalau dari pemerintah melihat apa kejadian ini, apakah ada tanggapan dari pemerintah atau reaksinya, bantuan mungkin, kayak solusi? Ya banyak, pemerintah baik. Waktu itu kami diberikan kayak sembako, makanan beras, gula, pokoknya air. Kami dibuatkan tenda-tenda darurat di lapangan umum itu. Ya banyak lah, tergantung lokasi-lokasi yang tanah lapang itu dibiarkan kami masyarakat untuk menetap sementara. Harus berjauhan dari bangunan-bangunan sekitar rumah. Kalau kami menetapnya di gereja, ada halaman gereja yang kosong, kami dibangunkan barak-barak. Tapi tetap bantuan itu dari pemerintah ada kayak makanan instan, mie, ya pokoknya makanan kayak biskuit, apa. Bahkan tentara waktu itu juga datang membantu. Dan pemerintah lah bersama, karena gempa waktu itu tuh dahsyat sekali. Kalau sebelum yang gempa pada 12 Desember 1992 tadi, apakah ada gempa lainnya yang dahsyat juga begitu? Tidak ada. Itu baru pertama. Dan selanjutnya juga tidak ada yang seperti itu. Tidak, belum. Ada, tapi yang sekarang tidak terlalu seperti yang kami alami di tahun 1992 itu. Oh, jadi gempa dan tsunami pada 12 Desember tahun 1992 ini benar-benar sangat membekas. Ya, membekas sekali. Ya, sangat. Ya, susah kami waktu itu mau beli beras juga setengah mati. Ya, toko-toko juga pada tutup, semua juga beras mereka untuk mereka punya. Mungkin dikasih jatah, mungkin waktu itu seingat saya tuh kami hanya kasih khusus 10 kilo dari toko-toko beras. Kami belanja itu. Dengan apa makanan yang lain mungkin kayak kebutuhan pokok yang lain juga apakah ada? Waktu itu toko-toko pada tutup semua. Semua takut gempa tuh kan, toko-toko bangunan lantai 2 semua. Baru air laut itu pokoknya takut juga semua di toko-toko, orang tidak berani tinggal karena gempa tadi, takut trauma tuh. Oke teman-teman, jadi begitu cerita dan juga informasi tentang gempa dan tsunami di Flores NTT, terkhususnya di Kabupaten Sika pada tahun 1992 ini. Jadi bisa kita lihat bahwa gempa dan tsunami ini sangat berdampak dan juga sangat membekas di hati para warga yang pernah mengalami dan merasakan kedahsyatan gempa dan tsunami ini. Dan di sini kita bisa melihat pemeran pemerintah yang turut serta dalam membantu para warga masyarakat yang sedang mengalami kesusahan pada saat gempa tersebut. Dan kita bisa melihat bukti dari bantuan pemerintah, yaitu dibangunnya rumah-rumah bagi para warga yang kehilangan bangunan rumah saat terjadinya gempa dan tsunami tersebut. Saya juga
juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Helmi yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh saya terkait tentang gempa dan juga tsunami di Flores NTT, khususnya Kabupaten Sika pada tahun 1992. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Oke teman-teman, itu dia tadi informasi yang bisa saya dapatkan dari para warga yang pernah merasakan gempa di Flores NTT, tepatnya di Kabupaten Sika pada tahun 1992. Dapat kita simpulkan bahwa gempa ini memiliki banyak dampak dan juga sangat membekas di hati para warga yang pernah merasakannya. Segitu saja video dari saya, Martinita. Saya pamit undur diri dan semoga video ini bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman semua. Bye-bye!